Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Maria Tangpen dengan NIM 22010600054. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hidrogen. Hidrogen pada tabel periodik unsur berada dalam golongan 1A dan periode 1, kategori non-logam reaktif dan gas tidak berwarna atau tidak berbau. Sejarah hidrogen. Gas hidrogen atau H2 pertama kali dihasilkan artifisial oleh T. von Hohenheim pada tahun 1493 sampai 1541 melalui pencampuran logam dengan asam kuat. Kemudian pada tahun 1671 Robert Boyle menemukan kembali dan mendeskripsikan reaksi antara besi dan asam yang menghasilkan gas hidrogen. Selanjutnya, pada tahun 1766, Henry Cavendish adalah orang pertama yang mengenali gas hidrogen sebagai zat diskret dengan mengidentifikasikan gas tersebut dari reaksi logam asam sebagai udara yang mudah terbakar. Pada tahun 1781, dia lebih lanjut menemukan bahwa gas ini atau gas hidrogen menghasilkan air ketika dibakar. Kemudian, pada tahun 1783, Anthony Lavoisier memberikan unsur ini dengan nama hidrogen. Ketika dia dan Laplace mengulang kembali penemuan Cavendish yang mengatakan pembakaran hidrogen menghasilkan air. Dari mana asal hidrogen? Teori Big Bang atau dentuman besar adalah asal mula alam semesta, di mana selama peristiwa ini unsur-unsur seperti hidrogen dan helium tercipta. Selama tahap awal perluasan alam semesta, suhu sangat tinggi dan partikel subatom seperti proton, neutron, dan elektron bebas bergerak. Ketika alam semesta menjadi dingin, terjadilah proses yang dikenal sebagai rekombinasi. Selama rekombinasi, elektron bergabung dengan proton untuk membentuk atom hidrogen. Pembentukan atom hidrogen menandai transisi dari keadaan plasma ke keadaan gas netral, memungkinkan foton atau partikel cahaya bergerak bebas melalui ruang angkasa, dan pada akhirnya mengarah pada pembentukan bintang, galaksi, dan pada akhirnya struktur kompleks seperti planet. Pengertian hidrogen. Hidrogen bahasa Latin yaitu hydrogenium, dari bahasa Yunani yaitu hydro atau air dan genes yaitu membentuk, atau kadang disebut dengan zat cair. Pada gambar di bawah ini, gas hidrogen tak berwarna, dengan nyala ungu dalam keadaan plasma. Gas hidrogen memiliki satu proton dan satu elektron. Gas hidrogen atau dihidrogen atau molekul hidrogen sangat mudah terbakar dan akan terbakar pada konsentrasi serendah 4%. Gas hidrogen berada pada golongan 1, periode 1, kategori non-logam reaktif dengan gas tak berwarna dan tak berbau. Nomor atom 1,0079. Sifat fisik gas hidrogen. Yang pertama, berbentuk gas pada suhu normal. Hidrogen memiliki titik didih negatif 253 derajat Celcius dan titik leleh negatif 259 derajat Celcius. Titik yang sangat rendah ini menyebabkan hidrogen berbentuk gas pada suhu ruang atau suhu normal. Yang kedua, gas yang paling ringan. Hidrogen merupakan gas yang paling ringan, bahkan massa jenis gas hidrogen lebih ringan dibandingkan dengan massa jenis udara. Oleh karena itu, kandungan hidrogen di atmosfer sangat kecil, tepatnya yaitu 5 kali 10 pangkat negatif 5%. Kandungan yang sangat kecil ini juga
disebabkan oleh gravitasi bumi yang sangat kuat untuk menarik hidrogen. Sifat fisik yang ketiga adalah bersifat nonpolar. Gas hidrogen merupakan senyawa nonpolar, yaitu gas yang tidak larut dalam air. Hal ini dikarenakan gas hidrogen terdiri dari molekul H2, di mana molekul ini bersifat nonpolar. Sifat kimia hidrogen. Yang pertama, hidrogen memiliki energi ikatan yang tinggi. Molekul hidrogen apabila dalam keadaan bebas, maka molekulnya berupa H2 jika dipisah menjadi 2 atom. Tentu membutuhkan energi seperti yang tertulis di sebelah kanan ini. Energi sebanyak 436 kJ merupakan energi tertinggi yang diperlukan oleh jenis ikatan tunggal, hidrogen, ketika dipisah menjadi 2 atom memerlukan energi sebanyak itu, karena molekul ini memiliki energi ikatan yang sangat kuat dan ukuran yang sangat sederhana atau sangat kecil. Sifat kimia yang kedua yaitu gas hidrogen adalah gas inert dan gas reduktor. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hidrogen memiliki energi ikatan yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan hidrogen pada suhu ruang atau pada suhu normal, yaitu memiliki sifat gas inert, artinya gas yang sukar bereaksi. Akan tetapi, pada suhu yang tinggi, gas hidrogen bisa menjadi gas reduktor, bisa mereduksi berbagai macam unsur ataupun senyawa. Yang ketiga yaitu terurai pada suhu yang sangat tinggi. Pada suhu yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 2000 Kelvin, molekul-molekul hidrogen akan terdisosiasi menjadi partikel yang lebih kecil. Sifat yang keempat yaitu atom hidrogen memiliki 3 cara menuju keadaan stabil. Yang pertama yaitu membentuk ikatan kovalen murni, yang kedua melepas elektron, yang ketiga menangkap elektron. Hal ini dikarenakan ketika dalam keadaan atom, hidrogen hanya memiliki 1 elektron saja. Hal ini tentu membuat hidrogen ingin menuju keadaan yang stabil. Nah, untuk mencapai keadaan tersebut, hidrogen memiliki 3 cara. Yaitu yang pertama, membentuk ikatan kovalen murni. Hidrogen dapat membentuk ikatan kovalen murni dengan unsur lain. Contohnya seperti di bawah ini atau di samping ini. Hidrogen H membentuk ikatan kovalen dengan fluor, di mana hidrogen mengambil 1 elektron fluor. Begitupun dengan ikatan fluor atau atom fluor yang mengambil 1 elektron hidrogen. Maka terjadilah pemakaian elektron secara bersamaan agar keduanya mencapai kestabilan. Yang kedua yaitu melepas elektron. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hidrogen hanya memiliki 1 elektron dalam keadaan netral. Kalau hidrogen melepaskan elektronnya itu, maka terbentuklah ion H+ yang sangat suka terhadap pasangan elektron bebas. Sehingga apabila H+ bertemu dengan pasangan elektron bebas, maka akan saling terikat dan mencapai kestabilan. Berikut contohnya. Pada contoh ini, ion H+ bertemu dengan H2O, di mana oksigen memiliki 2 pasangan elektron bebas, sehingga terbentuklah ikatan kovalen koordinat dengan keadaan stabil. Yang ketiga yaitu menangkap elektron. Hidrogen yang hanya memiliki 1 elektron mencoba untuk menarik elektron dari unsur lain dengan cara bersenyawa agar mencapai keadaan stabil. Tapi hal ini hanya bisa dilakukan jika hidrogen bersenyawa dengan unsur elektropositif atau logam. Contohnya seperti di samping ini. Natrium atau Na merupakan unsur logam elektropositif yang sangat mudah melepaskan elektronnya. Ketika natrium bersenyawa dengan hidrogen, maka elektron pada natrium akan diberikan kepada hidrogen.
sehingga natrium membentuk ion positif dan hidrogen membentuk ion negatif atau hidrida. Kemudian keduanya akan membentuk senyawa ionik, yaitu NaH atau natrium hidra. Hidrogen memiliki 5 fasa, yaitu yang pertama hidrogen berfasa bertekanan, yang kedua hidrogen berfasa cair, yang ketiga hidrogen berfasa slus, yang keempat hidrogen berfasa padat, yang kelima hidrogen berfasa logam. Hidrogen memiliki 3 isotop alami, yaitu deuterium, tritium, dan protium. Deuterium merupakan isotop stabil dengan kelimpahan alami. Inti deuterium disebut deuteron, mengandung 1 proton dan 1 neutron. Yang kedua adalah tritium. Tritium juga dikenal sebagai hidrogen 3, adalah isotop radioaktif hidrogen. Inti atom dari tritium kadang-kadang disebut triton, mengandung 1 proton dan 2 neutron dengan 1 elektron. Sedangkan untuk inti protium, isotop hidrogen paling melimpah, mengandung 1 proton dan tidak ada neutron. Produksi gas hidrogen. Salah satu metode yang menjanjikan untuk menghasilkan gas hidrogen adalah dengan metode elektrolisis. Elektrolisis air adalah peristiwa penguraian senyawa air atau H2O yang menjadi gas hidrogen H2 dan oksigen O2 dengan menggunakan arus listrik yang melalui air tersebut. Arus listrik lemah dialirkan melalui listrik dan gas oksigen terbentuk di anoda, sementara gas hidrogen terbentuk di katode. Yang kedua adalah steam reforming, merupakan proses dekomposisi termal yang secara umum digunakan dalam industri produksi hidrogen. Proses tersebut terjadi dengan mereaksikan gas alam atau metana CH4 dan steam pada suhu tinggi, serta mempunyai efisiensi termal sekitar 70%. Steam atau uap air bereaksi dengan metana menghasilkan karbon monoksida dan hidrogen. Berikut adalah reaksi dari elektrolisis dan juga proses steam reforming, di mana reaksi dari elektrolisis air adalah 2H2O liquid menghasilkan 2H2 gas tambah O2 gas. Sementara reaksi untuk steam reforming yaitu CH4 tambah H2O menghasilkan CO tambah 3H2. Pembakaran hidrogen. Entalpi pembakaran hidrogen adalah negatif 286 kJ per mol. Yang kedua, hidrogen terbakar menurut persamaan reaksi kimia 2H2 gas tambah O2 gas menghasilkan 2H2 gas. 2H2O liquid tambah 572 kJ atau 286 kJ per mol. Yang ketiga, hidrogen akan meledak sendiri pada temperatur 500 derajat Celcius. Lidah api hasil pembakaran hidrogen oksigen murni memancarkan gelombang ultraviolet dan hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Yang kelima, hidrogen akan meledak sendiri pada temperatur 500 derajat. Yang keenam, hidrogen membentuk campuran yang bisa meledak dengan udara dalam konsentrasi hidrogen 4-74%. Berikut adalah efek pembakaran hidrogen. Yang pertama terjadi pada mesin pesawat ulak-alik membakar hidrogen dengan oksigen, menghasilkan nyala yang nyaris tak terlihat pada dorongan penuh. Yang kedua adalah peristiwa meledaknya pesawat Hindenburg pada tanggal 6 Mei 1937. Hidrogen dapat membentuk senyawa dengan unsur yang lebih elektronegatif seperti halogen F, Cl,
Br, dan I. Proton dan asam. Oksidasi H2 secara formal menghasilkan proton H+. Proton H+ tidak dapat ditemukan berdiri sendiri dalam larutan karena ia memiliki kecenderungan mengikat pada atom atau molekul yang memiliki elektron. Untuk menghindari kesalahpahaman akan proton terlarut dalam larutan, larutan asam sering dianggap memiliki spesies fiktif yang disebut ion hidronium atau H3O+, yang bergerombol membentuk H9O4+. Manfaat hidrogen. Manfaat yang pertama yaitu sebagai bahan baku pembuatan pupuk urea atau amonia. Yang kedua, proses pembuatan industri metanol menggunakan gas hidrogen sebagai bahan baku. Yang ketiga, hidrogen peroksida H2O2 merupakan bahan kimia yang sering digunakan sebagai bleaching agent dalam industri pulp, kertas, dan tekstil. Yang keempat, hidrogen dimanfaatkan untuk menghilangkan senyawa sulfur dari minyak bumi. Yang kelima, pada industri farmasi, hidrogen digunakan pada proses pembuatan vitamin dan produk-produk farmasi lainnya. Yang keenam, saat ini hidrogen mulai digunakan oleh industri otomotif sebagai bahan bakar kendaraan. Terima kasih telah menyimak materi hidrogen kita pada kesempatan